Yoho, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2 yang seperti kita tahu ending ceritanya nanggung banget. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 85 versi Read OPM atau versi mangaku. Buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya dari sekarang. Nah, di chapter 85 ini Asosiasi Pahlawan sedang menyusun rencana untuk melakukan misi penyelamatan seorang anak dari konglomerat Tuan Narinki ke markas Asosiasi Monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di scene pertama kita diperlihatkan markas Asosiasi Pahlawan, di mana para staf elit sedang melakukan rapat darurat membahas Mukade Choro yang mengamuk beberapa waktu lalu dan akhirnya mati tak tersisa, sehingga kota dapat terhindar dari kehancuran. Akan tetapi para staf elit tersebut memuji King dan mengira Mukade Choro dapat mati karena perbuatan yang King lakukan. Padahal Mukade Choro mati karena dipukul oleh Saitama. Oke, lanjut. Para staf elit tersebut melanjutkan rapat, kali ini membahas tentang Silver Fang yang menurut mereka usahanya gagal dalam membunuh Garo, karena meski terluka Garo tetap berhasil kabur. Staf Shichi berkata kalau mulai sekarang lebih baik menganggap Garo sebagai monster dan mengusulkan untuk menaikkan level bencananya menjadi naga. Lalu salah seorang staf mengusulkan untuk memanggil Blast agar setiap kerusuhan yang terjadi belakangan ini dapat segera terselesaikan. Staf Shichi menjawab kalau Blast adalah pahlawan yang tidak bisa diberi perintah karena dia hanya akan beraksi atas kemauannya sendiri. Blast juga tidak mau menjadi pusat perhatian orang, karena itu pula identitasnya yang sesungguhnya tidak dipublikasikan. Namun belum selesai rapat itu digelar, tiba-tiba datanglah Tuan Narinki menyanggah rapat tersebut sambil marah-marah. Tuan Narinki meminta Asosiasi Pahlawan untuk memanggil Blast sekarang dan melakukan penyelamatan kepada anaknya yang telah disandra oleh Asosiasi Monster. Dengan emosi tinggi, Tuan Narinki protes karena dia sudah menunggu 24 jam sejak anaknya diculik namun belum ada tindakan jelas dari pihak Asosiasi Pahlawan. Sambil berkata kalau dia menyesal sudah menginvestasikan banyak uang ke Asosiasi Pahlawan. Akan tetapi tindakan dari mereka malah mengecewakan. Namun salah seorang staf elit yaitu Sekingar maju dan memberikan jaminan kepada Tuan Narinki, memastikan kalau anaknya akan diselamatkan. Sekingar menambahkan Asosiasi Pahlawan sedang melacak keberadaan dari markas Asosiasi Monster dan berkata kalau dirinya yang akan bertanggung jawab dalam misi penyelamatan putranya. Lalu beberapa saat waktu berlalu dan scene berpindah, di mana para staf asosiasi menemui para pahlawan yang akan ikut andil bagian dalam misi penyelamatan tersebut. Diperlihatkan Sekingar bertemu dengan 3 pahlawan kelas S yaitu Tatsumaki, Super Laloi, Dakshen, dan Big God, membicarakan rencana penyelamatan ke markas Asosiasi Monster. Di sisi lain para staf lainnya menunggu Cell Emperor yang sedang melacak keberadaan markas Asosiasi Monster melalui robot pelacaknya yang dimasukkan ke dalam lubang bekas Mukade Choro terakhir kali ia muncul. Para staf tersebut mengingatkan ke Cell Emperor kalau waktu yang tersisa cuma tinggal 2 hari lagi sebelum misi penyelamatan dimulai. Tatsumaki mendapat info kalau keberadaan markas Asosiasi Monster berada di dalam kota Z. Si Tatsumaki menawarkan ke Sekingar bagaimana kalau dirinya langsung membersihkan seisi kota sekaligus. Namun Sekingar menolaknya karena itu bisa membahayakan Sandra. Setelah itu Sekingar menampilkan gambar hologram Drive Knight. Dari mata kanannya si Sekingar menjelaskan kalau sebenarnya ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan Asosiasi Pahlawan dan memilih menyusup duluan ke kota Z lebih awal. Namun sekarang Drive Knight tidak memberikan sinyal dari alat komunikasi yang ia bawa. Sekingar menduga kalau Drive Knight sudah kalah. Mendengar ucapan tersebut, ketiga hero kelas S itu jadi terdiam sesaat. Lalu dengan serius Tatsumaki berkata kepada Sekingar kalau dia tidak peduli dan jika memang benar begitu sebaiknya Asosiasi Pahlawan segera mengumpulkan pasukan dan bertanya siapa lagi yang mau ikut. Sekingar menjawab kalau pihak asosiasi masih punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri dan sisanya akan bergabung dengan para pahlawan lainnya setelah mereka mempersiapkan diri dengan baik.
Oke, kali ini scene berpindah sebentar ke Zombie Man yang sebelumnya membutuhkan monster gorila lanjutan dari season 2 lalu, yang menurutnya monster tersebut terlihat mencurigakan dan bisa jadi dia adalah salah satu anggota monster dari asosiasi monster. Akhirnya si Zombie Man sampai di suatu tempat yang menurutnya adalah markas dari asosiasi monster. Dan dengan percaya diri, Zombie Man akan melancarkan aksinya, namun scene kembali lagi ke markas asosiasi pahlawan. Diperlihatkan Atomic Samurai bersama ketiga muridnya telah sampai di markas asosiasi pahlawan dan sedang berbicara dengan Super Alloy Dakshen. Si Atomic Samurai bingung kenapa para pahlawan yang sampai harus menunggu lagi dan tidak tahu menau dengan anak kecil yang disandra pula. Atomic Samurai berkata kalau mereka berempat sejak kemarin keliling daerah pegunungan dan terowongan untuk menebas setiap monster yang bersembunyi, namun mereka belum bisa menemukan markas asosiasi monster. Lalu Dakshen memberitahu Atomic Samurai jelas saja nggak ketemu karena markas asosiasi monster ada di suatu kota yang sepi. Mendengar hal itu, Atomic Samurai terkejut. Sejak kapan ada informasi seperti itu? Setelah itu Atomic Samurai meminta ketiga muridnya untuk istirahat sampai hari penyerangan ke markas asosiasi monster tiba. Akan tetapi secara mengejutkan dari balik pintu datanglah Amaimas dan menyangga pembicaraan kelima hero tersebut. Si Amaimas menyombongkan diri sambil berkata kalau dia mendengar tim yang melakukan penyelamatan beranggotakan pahlawan kuat saja. Namun dia merasa kecewa karena Atomic Samurai juga membawa ketiga muridnya, karena menurutnya orang lemah cukup lawan musuh yang lemah saja. Nanti kalau mereka ikut dan malah disandera jadi malah tambah repot. Amaimas menambahkan kalau dirinya akan ikut dalam misi ini karena Amaimas sudah dibuat kesal dengan gangguan para monster yang muncul saat konsernya sedang berlangsung. Mendengar ucapan tersebut, Atomic Samurai membalasnya dengan tersenyum dan berkata kalau ketiga muridnya itu kuat semua dan meminta Amaimas untuk tenang karena dia akan dilindungi oleh ketiga muridnya itu. Namun Amaimas malah makin sombong lalu berkata kalau sepertinya Atomic Samurai meragukan kekuatannya. Padahal dia bisa naik ke kelas S kapan saja, dan menambahkan kalau dia lebih kuat daripada Atomic Samurai. Dengan ekspresi senyum-senyum, rasa emosi Atomic Samurai mendekati Amaimas. Untungnya ada salah satu muridnya yang meminta dia untuk menahan emosinya. Lalu scene berpindah sebentar ke Puri-Puri Prisoner, di mana dia telah dikeluarkan dari dalam penjara karena mendapat perlakuan istimewa. Ternyata saat Puri-Puri Prisoner keluar dari penjara beberapa waktu lalu adalah aksinya sendiri yang kabur dan bertarung melawan beberapa monster seperti Deep Seeking dan beberapa monster dari asosiasi monster. Puri-Puri Prisoner mendapat perlakuan istimewa karena dia dimasukkan ke dalam salah satu pahlawan yang ikut dalam misi penyelamatan ke markas asosiasi monster. Salah satu sipir tahanan memohon kepada Puri-Puri Prisoner untuk membalaskan dendam mereka karena beberapa waktu lalu muncul monster kucing yang membunuh beberapa sipir dan merekrut semua tahanan untuk bergabung ke asosiasi monster. Setelah itu scene berpindah lagi ke markas pribadi Child Emperor. Diperlihatkan Child Emperor yang sedang melacak keberadaan markas asosiasi monster ditemani beberapa staf dari asosiasi pahlawan. Beberapa waktu kemudian Child Emperor meminta para staf itu untuk keluar sebentar agar dia bisa lebih berkonsentrasi. Ternyata itu adalah alasan Child Emperor agar dia bisa menghubungi Metal Knight. Tujuannya biar nggak ada satupun orang yang mendengar pembicaraan mereka. Akan tetapi setelah komunikasi mereka berdua tersambung, Metal Knight malah meresponnya dengan marah-marah. Karena posisinya sekarang sedang sarapan, Child Emperor mengeluh kepada Metal Knight kalau dengan usahanya sendiri energinya sudah terbuang sia-sia untuk menemukan markas asosiasi monster, dan meyakini kalau sebenarnya Metal Knight sudah tahu keberadaan dari markas asosiasi monster. Lalu meminta kepada Metal Knight untuk memberitahu di mana lokasi tepat markas asosiasi tersebut. Namun Metal Knight menolaknya karena menurutnya jika dia memberitahu orang lain di mana letak markas tersebut maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Child Emperor terkejut kenapa respon yang diberikan Metal Knight seakan-akan dia takut sekali dengan asosiasi monster, dan apa yang terjadi dengan tubuh robotnya. Lalu siapa yang bisa menghancurkan tubuh robot secanggih itu?
Metal Knight menjawab kalau semua itu adalah ulah dari Raja Asosiasi Monster yaitu Orochi. Metal Knight menjelaskan kalau Orochi dapat menghancurkan robot canggihnya dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Tidak sampai di situ saja, Orochi juga berhasil menghentikan bom bunuh diri yang sudah Metal Knight pasang di dalam tubuh robotnya. Lalu Metal Knight menasihati Child Emperor untuk tetap waspada, untuk tidak mudah percaya dengan orang lain dan lebih baik menyimpan tenaganya sampai hari dimana memang benar-benar dibutuhkan. Setelah itu komunikasi dari mereka berdua terputus dan akhirnya terpaksa Child Emperor harus mencari sendiri di mana letak lokasi dari markas asosiasi monster tersebut. Lalu scene berpindah di mana ada Fubuki yang sedang berjalan menuju apartemen Saitama. Fubuki merasa timnya sudah bubar dan sebagian karena ulah dari kakaknya si Tatsumaki saat bertarung melawan monster Kaijindo S. Ceritanya ini si Fubuki ingin menjadikan Saitama dan lainnya ikut ke dalam tim Fubuki yang baru serta menjadikan apartemen Saitama sebagai markas baru mereka. Sesampainya di depan pintu masuk apartemen, Fubuki segera menekan bel. Namun Fubuki kaget karena yang membuka pintu malah seorang kakek-kakek hehehe yang sebenarnya itu adalah bom. Begitu Fubuki masuk ke dalam ruangan, dia semakin terkejut karena di dalam ruangan apartemen milik Saitama ada King yang sedang asik bermain game bersama Saitama. Lalu ada Silver Fang yang sedang tengkurap beristirahat sambil mendapatkan pertolongan pertama dengan ditusuk jarum akupuntur di sebagian punggungnya. Selain itu ada Genos juga yang sedang memperbaiki tubuhnya sendiri akibat efek pertarungannya melawan Mukade Choro beberapa waktu lalu. Genos berkata kepada Fubuki ada urusan apa datang ke apartemen guru Saitama lagi, sambil menambahkan kalau guru Saitama sedang tidak menerima murid baru. Hehehe. Silver Fang meminta maaf karena ruangannya jadi terasa penuh dan malah meminta Fubuki untuk mengambil salep yang ada di dekatnya. Melihat kejadian yang dia alami sekarang membuat Fubuki menjadi kaget sekaligus kebingungan. Sedangkan si botak dengan wajah tanpa dosa malah bertanya kepada Fubuki kenapa dia ada di sini. Hehehe. Melihat respon kampret dari Saitama, si Fubuki langsung marah dan berkata kalau sekarang ini adalah keadaan darurat. Fubuki ngomel-ngomel ke Saitama kalau semua anggota timnya telah kalah dan berkata jika perkumpulan monster kali ini kuat sekali. Namun sambil selonjoran, si botak menjawab kalau mereka juga baru saja pulang dari suatu pertempuran. Genos juga menambahkan kalau mereka baru saja pulang setelah menghadapi musuh yang sangat kuat. Silver Fang juga berkata kalau dia dan kakaknya numpang mampir istirahat setelah melakukan pertempuran bersama Saitama dan lainnya. Setelah melihat tubuh dari Genos yang babak belur, membuat Fubuki jadi cukup yakin dari semua alasan yang mereka buat. Namun Fubuki tidak habis pikir kenapa orang-orang ini terlihat biasa-biasa saja seperti tidak ada tekanan sama sekali. Fubuki lalu ngomel lagi ke Saitama. Musuh yang mereka lawan tadi pasti kuat, terus kenapa si botak satu ini malah bersikap sok tenang? Karena Fubuki yakin kalau harusnya Saitama juga merasa gugup, tapi si botak menanggapinya dengan santai seperti nggak ada beban gitu guys. Hehehe. Si Fubuki makin tidak terima sambil mengomeli Saitama. Dia mengajak yang lainnya juga untuk duduk dan menyusun strategi bersama. Lalu Fubuki bertanya kepada Genos dan para hero kelas S lainnya apakah mereka tidak diberitahu strategi oleh asosiasi pahlawan. Namun Genos, King, dan Silver Fang mengaku kalau alat komunikasi mereka rusak sehingga tidak mendapatkan informasi terbaru dari pihak asosiasi. Setelah itu Fubuki bertanya kepada para pahlawan yang ada di apartemen Saitama apa rencana mereka, karena sebentar lagi para hero akan berperang melawan para monster. Genos menjawab kalau dia harus memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu, sedangkan Silver Fang dan Bom menjawab jika mereka berdua harus mengistirahatkan badan dulu supaya bisa bergerak lagi karena badan mereka sudah tua. Sedangkan King dengan wajah sok coolnya itu menjawab kalau dia masih punya urusan lain. Dan akhirnya tersisa Fubuki dan Saitama saja yang terlihat punya banyak waktu luang. Fubuki ingin mengajak Saitama untuk bekerja sama beraksi melawan para monster, karena dia yakin pihak asosiasi pasti juga sudah membuat suatu rencana penyerangan. Musuh mereka kali ini adalah perkumpulan para monster yang dulunya hanya berkeliaran sendirian. Namun si botak cuma memandang Fubuki saja dengan tatapan kampret rasa kebingungan.
karena dia tidak paham dengan cerita yang disampaikan Fubuki. Hehehe. Bang dan Bom juga setuju dengan pendapat Fubuki. Akan lebih repot lagi kalau Garou juga ikut bergabung dengan perkumpulan tersebut. Mendengar ucapan dari Bang membuat King jadi teringat dengan Garou sang pemburu pahlawan yang katanya dia banyak menjatuhkan para hero saat keluar di jalanan perkotaan. Namun King dan Saitama tidak merasa pernah bertemu dengannya. Hehehe. Padahal saat Saitama pulang dari turnamen bela diri sudah pernah bertemu dengan Garou ya guys. Tapi si botak tetap nggak nyadar dan King juga sama. Sekarang setelah akrab dengan Saitama sepertinya King juga mulai ketularan begonya. Hehehe. Singkat cerita, Saitama merasa tidak terima dengan perlakuan Garou yang sudah memburu banyak pahlawan, sedangkan dia sama sekali tidak diburu. Sambil mengenakan seragam dan jubahnya, Saitama bergegas keluar untuk mencari Garou, tidak peduli dimanapun dia berada. Setelah itu para pahlawan yang ada di apartemen Saitama ikut keluar satu persatu, menyisakan Fubuki saja yang sedang duduk sendirian, sambil berkata dalam hati kalau dia adalah pemimpin rapat tapi malah dikacangin oleh para pahlawan itu. Hehehe. Tapi Fubuki tidak mau menyerah, dia masih berhasrat ingin merekrut Saitama ke dalam kelompoknya. Lalu Shin berpindah ke satu gedung perusahaan milik Tuan Narinki. Ternyata dia sudah tidak sabar menunggu misi penyelamatan dari asosiasi pahlawan dan malah berinisiatif untuk membentuk pasukan penyelamat baru dengan 7 orang anggota yang diberi nama pasukan Narinki. Tuan Narinki mengiming-imingi ke-7 orang itu dengan imbalan uang yang sangat besar. Dengan pakaian dan peralatan tempur super canggih, Tuan Narinki meminta mereka berangkat sekarang menuju markas asosiasi monster untuk menyelamatkan anaknya yang disandra. Apakah pasukan Narinki dapat menyelamatkan Waganma, sang anak dari Tuan Narinki, atau malah Saitama yang sedang keluar mencari Garou malah bertemu dengan para monster dari asosiasi monster? Sayangnya Shin Manga One Punch Man chapter 85 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 85 yang ending scene-nya memperlihatkan Tuan Narinki yang membentuk dan mengirim pasukan sendiri dalam misi penyelamatan anaknya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.